Jika kata-kata ini menemukan Anda sekarang, pahamilah satu hal terlebih dahulu. Ini bukan kebetulan, dan ini bukan hiburan. Ada alasan mengapa Anda berhenti sejenak. Ada alasan mengapa Anda memilih untuk tetap mendengarkan. Bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena ada bagian dalam diri Anda yang mengenali frekuensi ini. Anda sedang mencari konteks yang tepat, bukan untuk memahami dunia, tetapi untuk memahami mengapa hidup Anda bergerak berbeda dari banyak orang di sekitar Anda. Dan jawaban itu tidak datang sebagai penjelasan logis, ia datang sebagai keheningan yang terasa pas. Tenangkan nafas Anda, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Apa yang akan disadari sekarang bukan untuk membuat Anda merasa istimewa, melainkan untuk mengingatkan Anda akan tanggung jawab yang sedang mendekat. Ketika pertumbuhan Anda melesat mendahului orang-orang di sekitar Anda, ketika langkah batin Anda terasa lebih cepat daripada lingkungan yang mampu memahami, itu bukan kesalahan dan bukan ketidakadilan. Itu adalah pengaturan waktu. Semesta tidak memindahkan semua jiwa dengan kecepatan yang sama. Ia memindahkan setiap individu sesuai dengan beban yang suatu hari akan mereka pikul. Sebagian orang diberi waktu panjang untuk mencoba, gagal, dan mengulang. Sebagian lagi digerakkan lebih cepat, bukan karena mereka kebal terhadap luka, melainkan karena hidup tidak bisa menunggu mereka matang dengan cara yang lambat. Dan mungkin sepanjang perjalanan itu, Anda sering merasa seolah dipaksa tumbuh terlalu dini, diminta mengerti saat orang lain masih bermain, diminta menahan diri saat orang lain bebas bereaksi, diminta dewasa ketika Anda sendiri masih belajar menjadi manusia. Itu bukan karena Anda kehilangan masa muda, itu karena masa depan Anda membutuhkan fondasi yang kokoh lebih awal. Ada perbedaan besar antara mereka yang disiapkan untuk bertahan hidup dan mereka yang disiapkan untuk mengelola. Bertahan hidup hanya menuntut kekuatan. Ia meminta Anda tetap berdiri, apapun caranya. Ia mengajarkan Anda untuk menahan napas lebih lama, mengepalkan tangan lebih erat, dan berjalan meski tanpa kepastian. Namun mengelola menuntut sesuatu yang jauh lebih dalam. Mengelola menuntut ketenangan ketika keputusan memengaruhi lebih dari satu jiwa. Mengelola menuntut kebijaksanaan ketika emosi ingin berbicara lebih dulu. Mengelola menuntut karakter yang tidak runtuh, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dan disinilah perbedaan itu mulai terlihat. Anda tidak hanya diajarkan untuk bertahan, Anda dilatih untuk memikul tanggung jawab tanpa kehilangan pusat diri. Itulah sebabnya hidup Anda sering terasa lebih berat, namun anehnya lebih jernih. Itulah sebabnya Anda lebih cepat menyadari pola, lebih cepat lelah pada drama, dan lebih cepat merindukan kedalaman saat orang lain masih mengejar kebisingan. Bukan karena Anda lebih unggul, tetapi karena Anda sedang dipersiapkan untuk memegang sesuatu yang membutuhkan kestabilan batin. Semesta memindahkan Anda melalui pelajaran dengan cepat, karena apa yang menunggu di depan tidak bisa dikelola oleh hati yang belum terlatih. Dan mungkin Anda bertanya dalam diam, mengapa harus secepat ini? Mengapa tidak bisa seperti yang lain? Mengapa saya harus belajar semua ini sekarang? Jawabannya sederhana, meski tidak selalu nyaman, karena Anda sedang dipersiapkan, bukan untuk panggung kecil. Anda dilatih untuk tetap tegak, ketika hasil belum terlihat, untuk tetap jujur, ketika jalan pintas tersedia, untuk tetap rendah hati. Ketika kemampuan Anda mulai melampaui lingkungan, dan semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Semesta tidak mempercepat siapapun tanpa alasan. Percepatan selalu berkaitan dengan tanggung jawab yang akan segera tiba. Anda sedang dipindahkan dari fase pembentukan menuju fase penempatan, bukan untuk diuji lagi, melainkan untuk dipercaya. Dan kepercayaan tidak pernah diberikan kepada mereka yang hanya kuat.
ia diberikan kepada mereka yang stabil. Jika bagian ini terasa seperti sedang berbicara langsung kepada Anda, itu bukan karena teks ini istimewa, itu karena kesadaran Anda sudah siap mengenalinya. Tarik nafas sejenak, rasakan ketenangan di balik beratnya perjalanan Anda. Di sanalah tanda pertama bahwa Anda tidak salah jalan. Bagian 2, tanda pergeseran energi semesta. Disinilah pergeseran mulai menampakkan dirinya, bukan dengan suara keras, bukan dengan kejutan besar, melainkan dengan perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah cukup tenang untuk memperhatikannya. Musim yang Anda masuki sekarang bukan musim percepatan tanpa arah. Ia adalah musim yang menuntut kebijaksanaan seiring dengan peningkatan kerendahan hati, seiring dengan visibilitas, dan penyerahan diri seiring dengan kelimpahan. Semesta tidak memindahkan energi secara sembarangan. Ia memindahkannya dengan keteraturan yang presisi. Itulah sebabnya pergeseran sejati jarang terasa seperti kekacauan. Justru sebaliknya, ia terasa seperti sesuatu yang akhirnya jatuh ke tempatnya. Perhatikan tanda-tandanya. Sumber daya mulai bergerak tanpa Anda kejar. Pintu terbuka tanpa Anda harus mendorongnya. Percakapan yang dulu terasa berat kini mengalir dengan nada berbeda. Bukan karena dunia berubah secara tiba-tiba, melainkan karena posisi batin Anda telah bergeser. Ini bukan karena Anda tiba-tiba menjadi layak, bukan karena Anda akhirnya cukup baik, tetapi karena penilaian telah selesai. Ada fase dalam kehidupan di mana semesta tidak lagi menguji kemampuan Anda, melainkan mengevaluasi kestabilan Anda. Dan ketika kestabilan itu terkonfirmasi, hadiah pertama yang diberikan bukanlah kelimpahan eksternal, melainkan penyelarasan internal. Kedamaian mulai kembali tanpa alasan yang jelas, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena Anda tidak lagi bertempur dengan dirinya sendiri. Fokus menajam, bukan fokus yang tegang, melainkan fokus yang tenang. Jenis fokus yang tahu kemana energi harus diarahkan dan ke mana tidak perlu lagi dibuang. Gangguan lama kehilangan daya tariknya. Hal-hal yang dulu memicu Anda kini terasa jauh, bukan karena Anda mati rasa, tetapi karena frekuensi Anda tidak lagi selaras dengan kebisingan itu. Ini bukan sekedar kelegaan emosional, ini adalah tanda kesiapan. Semesta selalu memulihkan bagian dalam sebelum memperluas bagian luar, karena apapun yang datang berikutnya harus melewati hati yang mantap. Tangan yang sama yang dulu melatih Anda melalui hambatan, yang membiarkan Anda berjalan dalam ketidakpastian, yang memaksa Anda berdiri tanpa kepastian hasil. Tangan itu kini bersiap untuk mempercayakan Anda dengan kelimpahan, namun pahami ini dengan jernih. Kelimpahan yang sejajar dengan tujuan tidak pernah datang sebagai hadiah semata, ia datang sebagai tanggung jawab. Apa yang datang harus bisa Anda pegang tanpa kehilangan keseimbangan, tanpa mengubah karakter, tanpa membuat Anda terpisah dari pusat diri. Itulah sebabnya Anda diminta untuk tidak terburu-buru menafsirkan semuanya, tidak tergesa-gesa memberi makna, tidak sibuk mencari tanda tambahan. Tetaplah hadir, biarkan kesadaran menetap alih-alih berlomba mendahului kebijaksanaan. Panggilan yang sedang Anda respon tidak membutuhkan izin Anda, karena hidup Anda sudah menjawabnya melalui ketahanan yang panjang. Anda tidak dipilih karena ambisi, Anda diposisikan karena daya tahan batin. Dan gerakan selanjutnya aneh, akan terasa lebih tenang daripada yang Anda duga. Tidak melanggar, tidak penuh adrenalin, namun jauh lebih berat dalam signifikansi. Karena perubahan yang matang tidak menguras energi, ia menetap. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, Anda akan mengerti mengapa tidak ada satupun dalam cerita hidup Anda yang sia-sia, tertunda,
atau salah tempat. Bukan satu luka pun, bukan satu penantian pun. Semuanya membentuk kapasitas yang sekarang sedang dibutuhkan. Dan jika saat ini Anda merasakan ketenangan yang tidak biasa, kejelasannya tanpa euforia, atau jarak alami dari hal-hal yang dulu penting, jangan ragu, itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang akan bertahan lama. Bagian ketiga dari bertahan menuju mengelola. Ada satu titik dalam perjalanan setiap jiwa di mana kekuatan saja tidak lagi cukup. Anda mungkin sudah melewati fase di mana bertahan hidup adalah tujuan utama, di mana setiap hari adalah tentang tetap berdiri, tentang tidak runtuh, tentang melewati badai berikutnya. Dan Anda melakukannya, bukan tanpa luka, bukan tanpa kelelahan, tetapi dengan ketahanan yang dibangun perlahan. Namun sekarang, fase itu mulai bergeser. Apa yang sedang mendekat ke dalam hidup Anda tidak lagi hanya menyentuh diri Anda sendiri. Ia akan menyentuh orang lain. Ia akan mempengaruhi lingkungan. Ia akan membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekedar kenyamanan pribadi. Itulah mengapa semesta mulai meminta sesuatu yang berbeda dari Anda. Bertahan hidup hanya meminta Anda untuk kuat. Mengelola meminta Anda untuk bertanggung jawab. Mengelola berarti memelihara apa yang dipercayakan, bukan hanya menikmatinya. Mengelola berarti memikirkan dampak jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat. Dan inilah perbedaan besar yang sering tidak disadari. Tidak semua orang yang mampu bertahan siap untuk mengelola, karena mengelola menuntut kedewasaan batin yang tidak terlihat dari luar. Mengelola menuntut Anda untuk tetap jernih ketika keputusan mempengaruhi lebih dari satu jiwa, tetap tenang ketika sorotan meningkat, tetap setia pada nilai ketika jalan pintas tersedia. Inilah sebabnya karakter Anda diuji bukan di depan banyak orang, melainkan dalam kesendirian. Anda diuji dalam cara Anda merespon kekecewaan kecil, dalam cara Anda memegang kata-kata ketika emosi ingin berbicara, dalam cara Anda memilih integritas saat tidak ada imbalan langsung. Semesta tidak sedang memperlambat Anda, ia sedang memperhalus Anda, karena apa yang datang berikutnya tidak bisa dikelola oleh karakter yang reaktif, atau seolah jiwa yang masih membutuhkan pengakuan. Visi tidak pernah datang lebih dulu, ia selalu menunggu musim yang tepat. Dan menunggu tidak berarti ketiadaan, menunggu berarti persiapan. Selama masa ini Anda sedang belajar menangani kejelasan tanpa menjadi kaku, kelimpahan tanpa menjadi ceroboh. Intuisi Anda dipertajam melalui kekecewaan. Anda belajar merasakan pergeseran sebelum ia terlihat. Kebijaksanaan Anda ditempa ketika kepercayaan gagal dan penjelasan tidak pernah datang. Ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda tertutup. Ini dimaksudkan untuk membuat Anda presisi. Dan ketetapan akan sangat penting ketika pintu mulai terbuka dengan cepat. Karena tidak setiap pintu yang terbuka dimaksudkan untuk dimasuki. Musim yang akan datang akan menguji kemampuan Anda untuk memilih keselarasan di atas ketergesaan. Semesta mempercayai Anda sekarang karena Anda belajar memilih integritas bahkan ketika pilihan itu sunyi, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Perhatikan bagaimana respon Anda berubah. Dulu Anda mungkin bereaksi cepat demi melindungi diri. Sekarang Anda menahan diri demi menjaga keseimbangan. Itu bukan kelemahan, itu otoritas batin yang sedang tumbuh. Ketika kelimpahan mulai bergerak, ia jarang datang dengan peringatan keras. Ia datang sebagai stabilitas, di mana dulu ada ketegangan, sebagai konsistensi, di mana dulu ada ketidakpastian. Anda mungkin tidak langsung mengenalinya sebagai terobosan, karena ia tidak terasa kacau. Ia terasa membumi. Dan keterhubungan dengan bumi itu adalah tanda bahwa apa yang ditransfer aman untuk Anda pegang. Anda tidak diangkat untuk lari dari tanggung jawab.
Anda diangkat untuk memikulnya dengan kesadaran. Itulah mengapa kerendahan hati tetap menjadi jangkar. Kesombongan mematahkan keselarasan lebih cepat daripada kekurangan apapun. Tetaplah mau belajar, tetaplah berjangkar. Ingatlah musim-musim di mana Anda tidak memiliki apapun untuk dibuktikan dan segalanya untuk dipelajari. Kenangan itu akan menjaga Anda tetap seimbang ketika orang lain mulai memperhatikan apa yang bergerak dalam hidup Anda. Apa yang sedang ditransfer akan membangun di atas apa yang sudah ada, bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk memperluas kapasitas Anda. Dan jika saat ini Anda merasakan beban yang lebih halus namun lebih bermakna, tanggung jawab yang belum sepenuhnya terlihat, atau panggilan yang tidak bisa Anda jelaskan, ketahuilah, Anda tidak sedang ditarik mundur. Anda sedang dipersiapkan untuk memegang sesuatu yang bernilai. Bagian yang keempat, ketenangan adalah tanda keamanan. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam perjalanan spiritual dan kehidupan. Banyak orang mengira bahwa terobosan selalu datang dengan ledakan, dengan emosi besar, dengan perubahan yang mengguncang. Namun pergeseran yang matang tidak datang untuk mengguncang Anda, ia datang untuk menenangkan Anda. Ketika kelimpahan semesta mulai bergerak secara sejajar, ia jarang mengumumkan dirinya dengan tanda-tanda dramatis. Ia tidak membutuhkan sorotan, ia tidak membutuhkan pengakuan, ia tiba dengan cara yang hampir tidak mencolok, sebagai stabilitas di tempat yang dulu penuh ketegangan, sebagai konsistensi di ruang yang dulu bergejolak, sebagai kejelasan di area hidup yang dulu membingungkan. Dan justru karena itu, banyak orang tidak langsung mengenalinya sebagai terobosan, karena ia tidak terasa kacau, ia terasa membumi. Keterhubungan dengan bumi inilah yang menjadi bukti bahwa transfer ini aman. Apa yang datang sekarang tidak akan mencabut Anda dari pusat diri, tidak akan membuat Anda kehilangan keseimbangan, tidak akan menuntut Anda menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Anda tidak diangkat untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Anda diangkat untuk memikulnya dengan kehadiran penuh. Itulah sebabnya kerendahan hati menjadi lebih penting dari sebelumnya. Bukan kerendahan hati yang merendahkan diri, melainkan kerendahan hati yang menjaga keselarasan. Kesombongan mematahkan keselarasan lebih cepat daripada kekurangan apapun, bukan karena kesombongan itu salah secara moral, tetapi karena ia memisahkan Anda dari kepekaan yang membuat Anda stabil. Tetaplah mau belajar, bahkan ketika Anda mulai dipercaya. Tetaplah berjangkar, bahkan ketika Anda mulai terlihat. Ingatlah musim-musim di mana Anda tidak memiliki apapun untuk dibuktikan dan segalanya untuk dipelajari. Kenangan itu akan menjadi jangkar ketika perhatian mulai datang dari luar. Dan ya, Anda akan mulai merasakan pergeseran dalam cara orang merespon Anda. Beberapa akan tertarik tanpa tahu mengapa, yang lain akan menjauh tanpa penjelasan. Jangan masukkan ke hati kedua respon itu. Ketertarikan dan penolakan seringkali mengikuti otoritas batin tanpa disadari. Ini bukan tentang dominasi, ini bukan tentang pengaruh eksternal, ini tentang kejelasan frekuensi. Ketika Anda menjadi lebih jernih, tidak semua orang akan merasa nyaman, dan itu bukan kesalahan siapapun. Fase berikutnya tidak menuntut perjuangan keras, ia menuntut perhatian penuh. Perhatikan bagaimana kelimpahan mulai selaras dengan tujuan, bukan sekedar keinginan. Semesta tidak meminta Anda untuk tampil, ia tidak meminta Anda untuk membuktikan, ia meminta Anda untuk hadir dan responsif. Semakin jujur sikap batin Anda, semakin lancar transfer ini menetap dalam hidup Anda. Anda tidak melangkah ke dalam kekacauan, Anda melangkah ke dalam keteraturan yang telah terbentuk lebih lama dari yang Anda sadari. Banyak orang menunggu tanda eksternal lebih dulu, namun tatanan semesta selalu bergerak ke dalam sebelum bermanifestasi keluar. Itulah sebabnya
Anda mungkin memperhatikan sesuatu yang halus. Toleransi Anda terhadap kebisingan menyusut, selera Anda terhadap gangguan memudar, keinginan Anda akan kesederhanaan tumbuh lebih kuat. Ini bukan penarikan diri, ini adalah pemurnian. Ketika upaya keras kehilangan cengkramannya dan kepatuhan pada kata hati terasa lebih ringan, Anda lebih dekat dari yang Anda kira. Kemudahan tidak berarti tugasnya kecil, ia berarti fondasinya sudah cukup. Hubungan Anda dengan kendali juga sedang diuji. Dulu, kendali memberi Anda rasa aman, sekarang penyerahan diri akan membawa Anda maju. Godaan terbesar di fase ini adalah keinginan untuk mengatur hasil, memperkirakan waktu, atau memastikan segalanya sesuai rencana. Namun, aliran semesta merespon kepercayaan yang tetap stabil bahkan ketika detail belum terlihat. Keberanian yang tenang sedang dibentuk dalam diri Anda, bukan keberanian yang berteriak, bukan yang mencari validasi, melainkan keberanian yang mantap, yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Keberanian ini penting karena promosi kehidupan sering menempatkan Anda di ruang-ruang baru tanpa peta lama, dan di ruang itu, versi diri Anda berdiri sekarang sudah cukup. Anda tidak perlu menjelaskan bagaimana Anda sampai di sini. Anda tidak perlu membawa beban masa lalu. Melepaskan bukan berarti melupakan, ia berarti memilih untuk tidak membiarkan hari kemarin mengendalikan hari esok. Anda tidak bisa membawa keduanya sekaligus. Jika doa atau meditasi Anda akhir-akhir ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih banyak mendengarkan, itu bukan kekosongan, itu adalah kedewasaan. Semesta berbicara lebih pelan ketika kepercayaan telah terbentuk. Peningkatan yang datang selaras akan tetap stabil. Peningkatan yang datang prematur sering mengguncang. Semesta tahu bedanya, dan sekarang Anda juga tahu.